حمل التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع إلى أرواح والدينا والديكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين ثم إلى أرواح أولياء وصاحب الله ثم إلى روح الحبيب محمد بن عبد الله الهدار الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وعابر الله فيه وحظ في المجلس وساعد في عمرة هذا المعاد أن نتغشاهم بالرحمة المغفرة من الجنة ويختم لنا ولكم حسنا في خير وذفر وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية الله تعالى إلى المؤمن السائل على بابه عن الخطيب. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan hadiah daripada Allah kepada orang beriman adalah peminta yang datang ke rumahnya. Paham, Bu? Kalau ada orang yang minta ke rumah kita, itu berarti kita dikirimi hadiah dari Allah. Senang tak sampean dikasih hadiah? Ya senang, alhamdulillah. Kalau ada orang yang minta, senang tak? Sumpah sampean senang. Itu hadiah dari Allah. Sebagaimana senangnya sampean menerima hadiah berupa materi, berupa benda, berupa duit, sampean harus senang juga kalau datang orang yang minta kepada Anda. Alhamdulillah, terima kasih Anda datang. Karena hadiah itu dari Allah. Iso enggak ngono? Masya Allah. Hah? Enggak semua orang mampu, Pak. Tidak semua orang itu mampu. Apalagi orang yang pertama yang minta. Dianjurkan tidak menolak orang yang pertama minta kepada kita. Subuh ditekani. Dok, dok, dok. Ustadz, minta tolong. Saya begini-begini. Jangan ditolak kalau bisa. Kenapa? Orang itu sudah mulai malam sudah berharap Anda bantu. Durung sarapan. Belum minum kopi misalnya. Jangan sampai menolak orang yang pertama datang. Itu berarti rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah karena itu wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau ada orang yang minta, jangan kamu bentak-bentak. Nah, kadang-kadang Masya Allah saking pegelnya teko yang kini mana tak tampilin kan? Marah dia. Kalau sudah orang yang sangat berharap kamu bantu, kemudian pulang dia dalam keadaan sudah kosong, kemudian kamu caci, kamu maki, itu mungkin separuh harta kamu kasihkan sama dia untuk ngobati luka hatinya, nggak bisa. Itu jangan biasakan kamu membenci orang yang minta, supaya kamu tadi itu kalau minta kepada Allah diijabahi permintaan kamu. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, katakan.
Siapa orang itu peduli dengan hajat muslim, Allah akan selalu membereskan semua hajatnya. Pingin ditolong sama Allah? Pingin tak ditolong sama Allah? Pingin ditolong sama Allah, yang nolong sesama muslim. Allah fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Allah itu selalu siap menolong hambanya kalau orang itu setiap saatnya selalu menolong saudaranya. Enggak boleh, enggak peduli. Ingin jadi orang baik, ingin berbuat baik. Gimana caranya ingin berbuat baik? Apakah banyak sholat gitu? Etikaf ada di masjid, ziarah, godek-godek terus gitu? Tapi dia enggak peduli dengan saudaranya muslim? Bukan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Masya Allah. Bukanlah baik itu berarti kamu menghadap dengan wajah kamu ke arah timur atau ke arah barat. Bukan itu intinya. Tapi baik itu adalah kamu menjadi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman dengan Al-Quran, beriman dengan para nabi, dan mengeluarkan hartanya yang ia senangi. Sarung yang paling ia senangi itu yang disedekahkan. Saya mau tanya, ada duit 100.000? 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Yang paling disenangi yang mana? Hah? Kalau sedekah, pilih yang paling disenangi atau paling yang tidak disenangi? Milih 5.000 atau 100.000? 5.000, ya wong sungi. Kebaikan itu adalah kamu mengeluarkan harta yang kamu senangi, atau lagi kamu membutuhkan juga. Ya Allah, hidupnya pas-pasan tapi masih ngasih, masih bantu. Wah, hebat. Yang janji banyak. Insya Allah, kalau saya maju, saya akan bantu. Maju terus, tidak bantu-bantu. Maju terus tapi tidak mengeluarkan hartanya kadang-kadang. Ya, janji kepada Tuhan. Karena itu, keluarkan harta. Untuk siapa harta diberikan? Jangan ke orang lain dulu, kerabat, dawil gurba. Kemudian yang paling memerlukan wal yatama, anak-anak yatim. Kemudian wal masakin, mengeluarkan harta untuk keluarga, untuk anak yatim, untuk orang-orang miskin, wabnis sabil, orang yang terlantar, tuh orang gelandangan-gelandangan, kesian. Enggak ada yang mau perhatian. Padahal mereka tadi itu perlu dibantu. Wasailin, orang yang minta-minta. Ya, jangan orang yang minta jadikan profesi. Ya, itu enggak benar. Minta ada di sini adalah karena memang dia orang yang perlu untuk keluarganya lagi sakit, istrinya mau melahirkan, harus dioperasi, enggak perlu biaya, jangan ditolak dong. Nah, kalau misalnya datangnya pincang, dapat duit 100.000 Melayu, ya lain lagi, itu penipu, itu bukan orang minta itu. Datangnya kakinya cacat, dapat 100.000 bisa lari, itu bukan peminta, itu penipu, itu namanya. Hah? Orang yang minta, orang yang lagi dia dalam keadaan dalam keadaan dia menjadi budak, yang dia ingin membebaskan diri, bantu. Dan
kebaikan itu adalah menegakkan sholat, mengeluarkan zakat. Janjinya ditepati. Bukan pinter janji tapi nggak ditepati, apalagi kalau sudah kampanye. Wih, janjinya luar biasa. Weh. Tapi dia luput janji semuanya. Kemudian orang yang baik itu adalah orang yang sabar. Sabar dalam keadaan lagi senang, sabar juga keadaan lagi susah. Maksudnya sabar keadaan senang, ya ketika dia lancar rezeki, ketika dia sehat, sabar. Tidak sampai digunakan rezekinya melakukan yang haram. Tidak sampai sombong. Ketika dia sehat, sabar. Tidak disia-siakan, digunakan untuk ibadah, tidak digunakan untuk maksiat kepada Allah Ta'ala. Waddarra, ketika dia sakit, ketika dia tadi itu rezeki macet, sabar, ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah demikian, ulaika alladziina shadaku. Itulah orang yang jujur, orang yang benar-benar. Itu orang yang shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ya ayyuhalladzina taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu selalu bersama orang-orang yang jujur. Siapa? Yaitu tadi orang jujur. Kalau sudah jadi jujur, wa ulaika humul muttaqun, mereka lah orang bertakwa. Udah takwa jujur lagi. Oh, hebat. Jangan biasakan nolak, Pak ya. Kalau mampu untuk membantu, jangan biasakan nolak. Tapi sampean juga begitu, jangan jadi calon peminta. Oh, kalau begitu saya minta aja. Kan Habib Taufik ngomong gini, loh. Jangan dibuat kesempatan ente minta. Orang yang baik itu bukan yang meminta-minta. Orang yang baik itu yang memberi peminta. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Wa man yasta'if yu'ifahullah. Siapa orang yang bisa menjaga dirinya enggak sampai minta, dicukupi tanpa minta sama Allah. Siapa orang yang dia menahan kesabarannya, artinya dia tetap menjadi orang sabar, akan dijadikan sabar dan tangguh oleh Allah. Wa man yastaghni yughnihillah. Siapa orang yang merasa cukup dengan bantuan Allah, enggak perlu minta bantuan siapapun, dicukupi oleh Allah. Jangan biasakan minta. Yang dipuji oleh Allah, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Justru orang tadi itu, Masya Allah, kelihatan lesu sebetulnya. Kelihatan lapar, tapi dia tidak minta. Dia tetap senyum. Nggak ada yang tahu. Orang yang nggak ngerti, orang yang tidak teliti, orang yang tidak sensitif, dia merasa, Masya Allah, orang ini kaya. Padahal, wih, keperluannya besar. Padahal, kekurangan dalam beberapa hal, tapi dia karena tidak minta, orang menganggap dia orang yang kaya. Kenapa enggak pernah melas sama orang? Ini duitnya banyak, ceritanya utang, Dok. Banyak utang saya. Ya Allah, tanahnya anak enggak laku-laku. Ya Allah, siapa yang nyuruh kamu beli? Siapa yang nyuruh kamu beli, Pak? Siapa yang nyuruh kamu utang? Loh, keperluan kamu satu bungkus wareg, satu piring aja sudah penuh. Ini sampai utangnya, Masya Allah, 20 miliar utang. Sego bungkusan sak piro itu? Masya Allah, itu habis. Jadi buat apa? Karena itu jangan sampai kamu itu menjadi jiwa untuk meminta. Jadilah jiwa untuk Saya mau tanya. Jawaban yang jujur ya. Dikasih duit 200 juta, senang apa enggak? Senang mana sampean? Dikasih duit 200 juta sama ngasih duit 200 juta? Lah, jiwanya jiwa peminta itu kalau gitu.
Sampai harus, saya lebih senang ngasih duit 200 yuk daripada minta 200 yuk. Ayo ngacung, siapa yang saya ngasih? Pumpung butuh yuk pondok. Masya Allah. Kalau kamu mampu, ada orang yang minta, dalam arti minta tadi itu memang perlu, jangan ditolak loh. Khawatir nanti kamu punya hajat nggak dikabulkan sama Allah. Karena itu Nabi menyatakan ruddul miskin walau bidilfin muhraq. Kamu tidak ada apa-apa, yang ada misalnya kakinya kambing. Dulu mungkin tidak ada peminatnya, kalau sekarang ono kikil babi. Walaupun kaki kambing dibakar, kasihkan. Artinya usahakan jangan sampai keluar pulang sia-sia. Masya Allah. Ada satu ucapannya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pernah berkata begini. Man radda sa'ilan khaiban lam taghshal malaikah baitahu sab'ata ayyam 'uqubah lahu. Siapa orang yang menolak orang yang meminta ke rumahnya dalam keadaan sia-sia padahal mampu untuk membantu, 7 hari enggak didatangi malaikat rahmat rumahnya. Nah kalau sudah enggak datang malaikat rahmat ya berarti sumpek tok Pak di rumah. Susah terus nanti ada di rumah. Masya Allah. Khawatirnya begini deh. Khawatirnya yang datang itu adalah merupakan ujian dari Allah. Ternyata malaikat suruh nguji. Kadang-kadang malaikat menguji dalam bentuk sa'il, orang minta. Diriwayatkan dari hadis yang sahih, muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim. Ada 3 orang melarat cacat. Cacat aja diremehkan sama orang, apalagi melarat, tambah lagi. Yang satu dalam keadaan belang. Yang kedua dalam keadaan botak. Yang ketiga dalam keadaan buta. Ini orang diejek terus sama orang. Kalau kelihatan sing botak. Melarat botak lagi Pak. Kalau profesor botak kaya mana Alphard nggak apa-apa masih. Bisa pakai wig. Nanti yang buta jalan gitu juga. Jalan ditaruh di pinggir supaya jatuh, ditertawai. Yang kedua belang juga begitu. Akhirnya Allah perintahkan malaikat datang kepada 3 orang nih. Datang kepada orang yang belang. Kau minta apa? Aku disuruh sama Allah nih. Kau minta apa? Saya minta supaya kulit saya bagus. Saya malu diejek terus sama orang. Oh gitu. Didoakan, ditiup, sembuh. Wih, bagus kulitnya. Kamu seneng apa? Kamu mau bekerja apa? Saya itu paling cocok kerja piara unta tadi ya. Dikasih unta, ambil. Datang kepada si botak. Kamu itu pingin apa? Saya itu rambut saya dulu kepingin keluar bagus. Saya ini diejek terus sama orang. Diusap rambutnya wapi langsung. Bagus rambutnya. Kamu pingin kerja apa? Saya itu jodoh kalau kerja sapi. Dikasih sapi hamil. Datang kepada yang buta. Kamu pingin apa? Saya kepingin mata saya bisa ngelihat. Saya sudah nggak lama nggak bisa ngelihat keluarga. Family diejek terus, dibuat mainan sama orang, diusap bisa ngelihat.
kamu mau kerja apa? Saya itu bisa kerja angon kambing, piara kasih kambing hamil. Wih, mudah-mudahan berkah semuanya. Sapinya, Masya Allah, cepat melahirkan sehingga dalam waktu singkat ribuan sapi, ini ribuan unta, ini ribuan kambing, kaya raya. Setelah kaya diuji. Nah ini, kadang-kadang orang bisa kaya nggak sadar, nggak sabar. Setelah kaya diuji, datang orang yang minta dalam keadaan seperti keadaannya dia. Siang belang, ada peminta belang datang. Pak, saya orang miskin. Tapi ini malaikat nih, nyerupa. Saya orang miskin, butuh bantuan. Saya ini musafir, kehabisan ongkos. Minta untanya satu ya. Minta unta, Pak. Sampai kan banyak unta. Misalnya sampean punya sepeda motor 10, minta sepeda motornya satu. Gitu. Minta unta kata dia. Enggak ada. Pak, minta tolong Pak, sampai dulu pernah miskin seperti saya, dibantu sama Allah, minta kasih daya. Siapa bilang saya miskin? Nih turunan orang kaya mulai Nabi Adam. Oh, bukankah kamu orang yang belang dulu? Jangan ngaco kamu kata dia. Ini kulit mulai nenek moyang saya ini, begini nih. Wah, kamu nggak syukur, ya Allah. Ini nggak syukur, ya Allah. Kembalikan dia seperti semula, ya Allah. Datang kepada si botak. Pemintanya juga botak. Melarat, Pak, saya orang terlantar, saya butuh makan, butuh dibantu. Minta sapinya satu ya. Sapi gitu deh. Pengemis minta sapi. Enggak ada. Lu Anda kan pernah juga botak seperti saya, miskin. Siapa bilang? Ini rambut-rambut turunan nih. Gitu. Wah, kalau begitu mudah-mudahan Allah kembalikan kamu seperti semula. Kamu enggak syukur terhadap nikmat Allah. Datang kepada yang ketiga. Dalam keadaan buta. Pak, minta. Minta dibantu saya orang nggak punya, tolong saya dibantu. Ya Allah, saya ingat keadaan saya dulu melihat kamu nih. Kamu perlu apa katanya? Saya perlu dibantu minta kambingnya ya. Ini kambing semuanya memang milikku. Tapi kamu boleh ambil seperlunya kamu, bahkan lebih dari perlunya kamu. Mau ambil 1, 2, 3, 100, 200, terserah kamu. Saya pernah jadi seperti kamu. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala melancarkan kamu. Khud ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Boleh kamu ambil apa yang kamu mau, yang enggak mau tinggal ada di sini. Saya tidak akan mencegah kamu. Senyum dia. Amsik malak fa innama ubtulitum. Saya enggak perlu harta. Saya ini malaikat. Kamu lagi diuji. Yang 2 teman kamu enggak lulus. Yang kamu lulus kata dia. Amsik malaka fa innama ubtulitum. Faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaik. Allah ridha sama kamu. Karena kamu mensyukuri nikmat Allah, peduli dengan orang selain kamu. Tapi Allah marah dengan 2 teman kamu. Akhirnya lontrok rambutnya Pak, jadi botak. Akhirnya bangkrut, jadi melarat. Akhirnya juga berubah lagi kulitnya Pak, jadi belang, melarat, kualat. Ingat ketika kamu dalam keadaan menderita, pikirkan keadaan orang yang lagi menderita. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan egois. Karena itu jangan sekali-kali
meremehkan orang yang minta. Khawatir dia itu mungkin orang pilihan Allah. Karena ada Pak, orang yang dianggap hina tapi ternyata mulia di sisi Allah. Rubba ash'ath aghbar madfu'in bil abwab. Lau aksama 'ala Allah la abarrah. Banyak loh orang yang rambutnya enggak rapi, pakaiannya kumuh, ditolak di segala pintu. Ini bukan orang penting. Keluarga. Tapi kalau dia sumpah minta sama Allah enggak pernah ditolak permintaannya. Kenapa? Orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai meremehkan orang yang minta. Paham ya? Saya pernah cerita kalau tidak salah itu. Orang yang sombong, kaya, sama orang yang miskin. Pernah cerita, tapi nggak apa-apa saya bawakan cerita lagi. Kaya, istri cantik, rumah megah, kendaraan mewah, duit berlimpah. Hebat nggak? Kita ulangi lagi ya. Kaya, istri cantik, rumah megah, kendaraan mewah, duit berlimpah. Cuma hati yang nggak rahmat. Hati yang tidak mau peduli. Lagi tengah makan sama istrinya siang, ada orang ngetuk pintu. Pak, minta tolong saya dibantu, saya 2 hari belum makan, kasih bantu saya Pak makan. Hati nggak baik, rumahnya bagus, duitnya banyak, tapi hati nggak ada rahmat. Buka pintu, lihat waktu ya kalau minta-minta. Orang minta suruh lihat waktu Pak. Lihat waktu ya kalau minta-minta. Ini lagi kita mau makan nih. Dengar suara kamu apalagi lihat muka kamu. Habis selera makan. Nafsu makan hilang kata dia. Keluar. Gak punya aturan. Ya Allah, hancur hati orang ini. Padahal dia saat itu sangat memerlukan bantuan. Keluar. Allah Maha memberi rezeki, Allah memberi nikmat, murka sama itu orang Pak. Mulai saat itu pekerjaannya macet. Akhirnya bangkrut. Pailit. Akhirnya jual sana, jual sini, jual sana. Akhirnya rumah pun dijual. Istri nggak sabar, cerai. Akhirnya dia melamar sana, melamar sini, tidak ada yang menerima. Kemudian dia tadi itu ke keluarga pun tidak mau menerima. Ayo, mau kemana dia? Keliling Pak, minta-minta. Pak, minta-minta sampai 2 hari nggak makan. Ini proses beberapa tahun tentunya. Sampai akhirnya menemui satu rumah mewah, kendaraan megah, kendaraannya mewah, bagus. Ketok pintu, Pak, kasih makan Pak, saya 2 hari belum makan. Dirubah keadaannya sama Allah. Kebetulan yang punya rumah mau makan sama istrinya. Tapi hatinya baik. Ya, ngomong sama istrinya, Dik, itu orang belum makan loh. 2 hari katanya belum makan. Gimana kalau kita suruh masuk, suruh menikmati ini semuanya. Kalau ada sisa yang kita makan, kalau enggak, kita kan bisa masak lagi atau beli di luar. Bener Mas, kata dia. Bener Mas, udah panggil, suruh masuk dah. Kasihan nggak bisa makan saya sekarang. Nggak tega sama orang itu. Udah, istrinya buka pintu. Pak, suruh masuk sama suami saya untuk makan. Dengar kamu kasih makan itu senengnya ini. Orang kaya pailit ini. Ya Allah, terima kasih. Ketika mengangkat kepala gini, si istrinya kaget, gemeter. Ya Allah kata dia. Astagfirullahaladzim. Kaget suaminya, ada apa kamu, ada apa? Kok
kok menangis begini? Kenapa? Ngomong si istrinya, Mas, kata dia, suamiku, kata dia, ini yang minta-minta ini mantan suami saya dulu, kata dia. Dia pernah menolak, mengusir, mencaci peminta yang datang ke rumahnya persis seperti kita makan sekarang ini. Diusir itu orang. Dan dia sekarang menjadi begini, kata dia. Kapan itu? Kira-kira sekian tahun yang lalu. Oh, rumah kamu di daerah ini? Iya benar, blok ini? Iya. Warnanya ini rumahnya? Benar, kok tahu Mas? Ya Allah, subhanallah. Kenapa Mas? Saya itu yang minta-minta dulu. Si miskin dirubah jadi kaya, si kaya jadi kasih bonus lagi, istrinya dikasihkan si miskin. Jangan meremehkan orang orang miskin itu adalah orang yang harus kita hormati. Ya memang mereka sekarang memerlukan, orang fakir miskin itu bantuan orang yang kaya. Tapi nanti di hari kiamat, orang yang kaya perlu bantuan orang miskin. Orang yang kaya di dunia perlu bantuan orang miskin di dunia. Ittakhidhu ilal fuqara'i ayadi fa inna lahum daulatan yaumal qiyamah. Kamu harus punya jasa banyak kepada orang-orang fakir miskin. Kenapa? Orang fakir miskin nanti di hari kiamat punya kedudukan di sisi Allah. Nanti yang kaya-kaya itu pasti datang kepada orang miskin, orang fakir. Pak, kan saya pernah ngasih sampean sarung dulu. Waktu hari raya, ingat enggak? Saya lagi dalam keadaan dihisab sama Allah. Tolong jadi saksi ya untuk membantu meringankan hisab saya. Wih, orang miskin, siap. Ya Allah, ini pernah bantu saya waktu sholat Id. Saya lagi perlu sarung baru, dikasih sama dia. Oh. Kan sampai pernah tak kasih makan dulu waktu dalam keadaan lapar. Saya undang buka puasa dulu. Saya sekarang lagi dalam keadaan dihisab sama Allah. Tolong kamu jadi saksi. Begitu. Ente yang jadi saksi nolak terus. Nah, karena itu kalau rezekinya tambah, peduli dengan orang yang lagi kekurangan. Nah, jadi peduli. Insya Allah berkah. Ente kepingin tambah duitnya ngerenten. Perlu duit, utang. Ya. Mau nggak sekian persen satu bulannya? Haram. Kalau kepingin berkah, bantu. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah itu memahak itu, Allah menghapus seakar-akarnya karena sebab riba. Enggak kira terus itu hartanya. Enggak sampai nurun Pak sama anaknya. Allah akan menghapus seakar-akarnya berkah daripada riba. Wa yurbis sadaqat, akan mengembangkan itu harta karena sebab sedekah. Ini atau nawani enggak? Saya mau tanya, kalau sampean misalnya dapat rezeki 1 miliar 500 juta tak pek, gelem enggak kon? Kakean bib. Terlalu banyak. Sampean belum ada duitnya wis mikir kamu itu. Belum ada duit, masih bayangan, masih medit, sudah medit. Seharusnya 900 untuk Habib, yang 100 untuk saya, nggak ada masalah. Wah, hebat. Ini cuma bayangan aja sudah kikir. Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang peduli ya. Bisa bantu fuqara wal masakin. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma amin. Naam. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان
لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من يتولى يعز ما عليك تبارك ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. واغفر لوالدينا وسائر الخلان وكل ذي محبة أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عد الحب عدد طش السحب والحمد للإله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.